wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Masih semangat? Masih. Semangat ya. Ayo ini harus semangat ya. Oke, hari ini kita akan kembali ya di masa pelajaran PKL. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu silakan satu orang dipimpin untuk berbuka sebelum kita mulai. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, saya mau periksa semua dulu perapian kalian. Saya mohon untuk semua berdiri. Untuk semua berdiri. Yang silakan rapikan bajunya. Yang di dalam. Yang rapi selalu dirapikan bajunya. Kalau sudah rapi, silakan balik. Ya. Namanya Adelia Salsabila, Aldi Abdi, Alia, Aulia Oktaviani, Ella Salsabila. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan belajar bersama lagi untuk meningkatkan ya rasa cinta airnya kita, rasa nasionalismenya kita terhadap tanah airnya kita ya, negaranya kita, negara Indonesia. Silakan teman-teman dari kalian untuk akan berdiri ya, kembali sama-sama. Oke ya, berikan aplaus untuk kalian semua. Hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu peran lembaga penegak hukum ya dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Ya, kemarin sudah kita mengetahui apa itu perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian kemarin kita sudah berkelompok yang menganalisis kasus ya, berbagai macam kasus kemarin, terutama kasus apa kemarin narkoba ya, masih terhadap para pengedar narkoba. Kemudian hari ini ya kita akan masuk ke peran lembaga penegak hukum ya, bagaimana peran lembaga penegak hukum. Ya, kalau mungkin kemarin kalian masih meraba-raba polisi ini apa sebenarnya perannya, ya hakim ini apa sebenarnya perannya, tapi hari ini kita lebih memperdalam lagi ya bagaimana peran-peran masing-masing para lembaga penegak hukum tadi. Kembali lagi pembelajaran kemarin ya, siapa yang masih ingat tentang perlindungan dan penegakan hukum, hakikat perlindungan dan penegakan hukum yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya? Siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlindungan hukum yaitu perlindungan terhadap hak seorang manusia oleh pemerintah, terutama haknya sebagai seorang manusia atau HAM. Oke ya, berikan aplaus untuk teman-teman. Ya, masih ada yang lain? Silakan. Siapa? Ya, silakan Rosi. Perlindungan hukum harus benar-benar dijalankan dengan baik agar terciptanya perlindungan hukum di dalam masyarakat. Ya, bagus ya. Aplaus untuk temannya kalian. Perlindungan hukum harus betul-betul diciptakan di dalam lingkungan masyarakat agar tercipta ya betul-betul perlindungan hukum dari dalam masyarakat ya. Jadi ini tadi ya, makanya peran lembaga penegak hukum ini penting ya, penting dalam menegakkan hukum. Oke, selanjutnya ini tujuan pembelajarannya kita ya. Saya minta satu-satu orang yang bersedia, siapa yang membaca dari atas, silakan satu orang.
Ya, silakan Ariel. Yang pertama tuh. Melalui kegiatan berdoa bersama dengan sikap yang benar, guru dan peserta didik menunjukkan perilaku beriman dan praktik peran lembaga penegak hukum. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ya, silakan. Perempuan lagi, silakan. Yang depan. Ya, silakan. Melalui upaya menjaga ketertiban kelas, guru dan peserta didik dapat menunjukkan perilaku disiplin dan peduli dalam praktik peran lembaga penegak hukum. Ya, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu bagaimana peran lembaga penegak hukum dalam menjaga keadilan dan kedamaian. Di situ nanti kita akan mempelajari berbagai macam peran lembaga penegak hukum yang mulai dari kepolisian sampai dengan nanti KPK akan kita bahas nantinya. Kemudian harapan saya nanti kalian bisa mengetahui nanti ya harapan saya kalian bisa mengetahui nanti peran masing-masing lembaga penegak hukum nantinya yang dengan melalui proses pembelajaran kali ini. Apa saja lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia? Coba pertanyaan pertama, apa saja kira-kira lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia? KPK, kepolisian, Coba satu orang, silakan. Ya, silakan. Andi. kepolisian, hakim, dan KPK. Kepolisian, hakim, dan KPK. Oke, ada yang lain lagi? Silakan. Mahkamah Agung, Ya, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Oke, ya bagus ya. Apa untuk temannya? Ya, jadi lembaga-lembaga penegak hukum itu di Indonesia itu terdiri atas 5. Ya, terdapat 5. Yang pertama itu yang biasa kita kenal adalah kepolisian, ya, atau Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada apa? Kejaksaan. Ya, kejaksaan. Sekarang ya ada video, ya. Video ini tentang materi tentang peran masing-masing lembaga penegak hukum. Jadi disimak baik-baik ini materinya. Kalau ada nanti yang tidak dipahami silakan bertanya. Di pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kesempatan kali ini saya akan membahas materi PKN kelas 12 dengan bab perlindungan dan penegakan hukum bagian peran lembaga penegak hukum keamanan dalam negeri. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang di antaranya melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang penyidikan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 2. Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Setelah kalian tadi menyimak ya video tadi ini, video pembelajaran tadi ini, silakan kalian beri kesempatan 2 menit, silakan rumuskan pertanyaan ya, masing-masing semuanya ya, kalau bisa merumuskan pertanyaan. Silakan Andi. Dalam KPK dalam menjalankan tugasnya, ini dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan solutif. Apa itu maksudnya secara aspiratif, apalagi tadi akomodatif dan selektif. Ya, oke ya, ditampung dulu pertanyaannya. Silakan dulu kembali. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Seperti yang diketahui, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pertanyaan saya, siapa yang mengawasi kerja hakim? Apakah hakim itu jujur dan selektif dalam memperoleh sesuatu? Ya, oke ya, bagus ya. Ya, oke, upload dulu untuk teman kalian yang keluar. Jadi tadi pertanyaannya semua bagus-bagus semua ya. Dengan pertanyaan itu ya kita akan merumuskan satu dari pertanyaan tadi Andi ya, kemudian pertanyaannya tadi Hijrayana, kemudian Ariel, kemudian tadi Halisatun Nasihat. Dari nanti dari berbagai macam pertanyaan tadi itu ya kita akan merumuskan ya satu pertanyaan dikumpul tadi itu diramu menjadi satu pertanyaan nanti yang akan kita selesaikan bersama ya. Berdasarkan itu tadi ya kira-kira apa pertanyaan pokok yang paling mendasar dari beberapa pertanyaan tadi itu? Kira-kira apa pertanyaan pokoknya? Bagaimana peran masing-masing lembaga penegak hukum tadi supaya betul-betul dia tadi ini tidak melakukan hukum tadi ya sesuai dengan
perannya masing-masing tadi. Ya, kita akan membuat kelompok ya, nama-namanya sudah ada di depan sini. Nanti saya bacakan namanya, yang mulai dari kelompok 1, yang saya bacakan namanya silakan nanti berdiri, ya berdiri kemudian nanti mengambil tempat, ya. Oke. Ya, saya bacakan mulai dari kelompok pertama, ya. Kelompok pertama ada Adelia Salsabila, mana orangnya? Adelia Salsabila, silakan berdiri, ya. Berdiri dulu ya. Kemudian selanjutnya Nafila Nuraini, mana Nafila? Silakan berdiri. Kemudian ada Putri Cahaya, silakan berdiri. Ya, kemudian ada Hijriana, silakan berdiri Hijriana. Kemudian ada Muhammad Alwi, mana Alwi? Silakan berdiri Alwi. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. Kelompoknya ya, ada semua kota kelompoknya. Ya, sekarang di sini ada 5 lembaga penegak hukum, ya. Jadi masing-masing satu kelompok nanti membahas satu peran lembaga penegak hukum yang mau menganalisis tentang KPK. Siapa? Kelompok mana? Silakan. KPK. Ya, berarti kelompok di 3 ya. Kelompok 3 yang akan menganalisis ya peran lembaga penegak hukum yaitu KPK. Oke, kelompok 3 dicatat kelompok 3 ya. Kemudian yang selanjutnya kejaksaan. Siapa yang mau menganalisis peran kejaksaan Republik Indonesia? Baik, silakan ya. Kelompok berapa itu? Kelompok 5 ya. Kelompok 5 berarti peran kejaksaan Republik Indonesia. Sebelum kalian berdiskusi, saya membagikan dulu RKPD-nya ya. Kelompok 2 silakan ya. Kelompok 3. Oke, silakan kalian mencari informasi ya. Silakan kalian mengumpulkan dan mengolah informasi tadi ya, kemudian diskusikan hasil temuan kalian bersama anggota kelompok kalian ya. Kemudian nanti kalian akan tuliskan nanti hasil temuan kalian pada RKPD. Kemudian dari hasil tadi temuan diskusinya kalian buatkan PowerPoint seperti yang kemarin ya, untuk kalian tampilkan pada saat presentasi. Silakan sekalian kerjakan diskusi ya. Masing-masing kelompok nanti kalau bisa ditelah baik-baik nanti tadi perannya itu ya, masing kelompok tadi mendapatkan peran tadi. Bagaimana dengan PowerPoint-nya? Sudah jadi semua ya? Sudah siap semua ya? Ya, jadi sebentar ya, masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusinya masing-masing, ya, hasil temuannya masing-masing dari masing-masing topik yang kalian kaji ya, masing-masing kelompok yang masing-masing kelompok kaji ya. Sekarang sedang dari kalian siapa yang mau maju di depan, kelompok mana yang mau maju di depan? Ya, silakan kelompoknya ada maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami akan menyajikan hasil diskusi kami tentang peran kejaksaan dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Adapun nama kelompok kami yaitu Muhammad Aril, Muhammad Rafli, Asmaul Husna, Husnul Khatimah, dan Nadia Al-Tasya. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wawancara kejaksaan.
di bidang pidana melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Pencegahan pemerataan dan atau penodaan agama. Dan yang terakhir, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Baiklah, itulah tadi presentasi kami. Dari kelompok lain apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan kepada kelompok lain apabila ada yang mau konfirmasi ditanyakan terkait dengan materi yang dibawakan oleh kelompok 5 ya, kelompok 5 tentang badan kejaksaan ya, badan kejaksaan Indonesia. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Kami bertanya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Kejaksaan Agung, kalau Kejaksaan Agung itu berada di bawah naungannya apa? Siapa pengawas di atas Kejaksaan Agung? Ada lagi? Ada lagi? Yang bertanya, ya, kelompok satu silakan. Ya, silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana peran jaksa dalam pelaksanaan putusan? Ya, peran jaksa dalam pelaksanaan putusan persidangan ya. Ya, silakan kelompok penyaji jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu siapa yang mengawasi kinerja dari Kejaksaan Agung, yaitu KKRI merupakan lembaga yang mandiri, bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan bertugas melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan. Sudah jelas? Kelompok penanya? Ya, oke. Selanjutnya, pertanyaannya peran jaksa dalam persidangan, peran kejaksaan dalam persidangan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Peran jaksa dalam persidangan melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan bersyarat. Kalau sudah jelas semua, ya, saya persilakan untuk kelompok penyaji untuk diskusinya. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula diskusi di kelompok kami pada hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Bila kita berbicara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Siapa yang mau tampil? Ya, silakan kelompoknya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama adalah pembukaan dan selanjutnya penyampaian materi. Saya persilahkan untuk Andi membacakan materi pertama. Materi saya pada hari ini yaitu peran kepolisian dalam menjaga keadilan dan kedamaian. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu kepolisian. Kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003, yaitu pertama, teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan selama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun, kesaksian bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan dalam khusus paling lama 21 hari. Struktur wilayah kepolisian. Pasti di antara kalian ada yang sering dengar kata polsek, polres, atau polda. Jika kalian belum tahu, di sini kami akan menjelaskannya. Struktur wilayah kepolisian.
Yang pertama, tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan itu yang ada adalah polsek dan polsekta. Polsek artinya kepolisian sektor dan polsekta artinya kepolisian sektor kota. Berarti selanjutnya sesi tanya jawab kepada kelompok lain, saya silakan. Ya, silakan. Ya, Arif, silakan Arif. Baiklah, saya dari kelompok 5 ingin menanyakan, seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini bahwa nama baik Kepolisian Republik Indonesia kurang baik di kalangan masyarakat, mulai dari kurang baiknya pelayanan masyarakat dan lain-lain. Jadi di sini saya ingin menanyakan langkah apa yang harus dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia agar mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tersebut. Pertanyaan dari kelompok 5. Dalam citra polisi dengan tidak menutupi siapa saja anggota kepolisian yang terlibat dapat menjadi pintu bagi terbangunnya kembali citra positif kepolisian. Polri juga perlu memastikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para personelnya. Gimana? Kembalikan ke penanya. Jelas. Iya Pak. Sudah ya? Oke. Nah, silakan kalau sudah selesai sesi tanya jawabnya, silakan untuk pemateri. Demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi kelompok 3 sudah menjelaskan ya, memaparkan materi tentang peran lembaga PPK ya. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri baru berdiri pada tahun 2002. Setelah adanya KPK, dibentuk KPK tadi, dia lembaga yang independen yang mengurus tindak pidana korupsi tadi itu, mulai dari pencegahannya sampai tindakannya, tindak pidananya ya. Pencegahan ini yang harus diingat ya. KPK bukan hanya tugasnya untuk nanti ada kasus baru dia tangani, tapi lebih kepada pencegahannya, ya pencegahan sampai dengan tindakannya, ya. Ya, setelah kalian tadi menyimak ya dari 5 kelompok tadi memaparkan, kemudian kalian sudah simak itu masing-masing presentasi dari kelompok lain, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok tadi. Ya, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari 5 lembaga negara tadi? Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan tadi? Bahwa peran lembaga penegak hukum dalam menjalani keadilan memang sangat dibutuhkan dan perannya memang penting karena pada umumnya tujuannya adalah sama-sama ingin menegakkan hukum dan bagaimana cara para penegak hukum ini mensejahterakan masyarakat yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah berlaku. Jadi tanpa adanya peran lembaga penegak hukum ini, negara kita tidak akan aman dan pasti tidak akan terjadi keadilan dan kedamaian yang tercipta di negara kita. Oke, yang berikan amplop untuk ini. Luar biasa. Jadi sekarang kalian kemarin sudah berdiskusi, kita kemarin sudah berdiskusi sama-sama, kemudian hari ini kita sudah melakukan presentasi masing-masing kelompok. Saya rasa kalian sudah paham semua ya, untuk lebih mengukur pemahamannya kalian terhadap materi ini. Ya silakan kalian keluarkan HP-nya yang kuisisnya dibuka, kemudian kalian kerjakan soal-soal yang ada dalam kuis tersebut. Tunggu ya. Ya, kodenya dikasih sini ya. 134 610 dikasih masuk di sini.
kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, siang hari ini ya. Silakan untuk satu orang pemimpin untuk berdoa. Ya, seorang. Ya oke, dengan berakhir kita berdoa bersama, berakhir pula pertemuan kita pada siang hari ini. Saat ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.